waktu yang dilarang. Seseorang dilarang untuk melaksanakan sholat. Allah SWT mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk melaksanakan sholat di 5 waktu di dalam 1 hari dan 1 malam. Maka Allah juga melarang hambanya melalui lisan nabinya untuk melaksanakan sholat di 5 waktu dalam sehari semalam juga. Jadi imbang antara 5 waktu yang diperintahkan dan 5 waktu yang dilarang untuk seseorang melaksanakan sholat. 5 waktu tersebut adalah sebagaimana yang dicantumkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bab Al-Mawaqit, yaitu yang pertama adalah ketika matahari terbit sampai matahari benar-benar kelihatan sempurna, lumayan tinggi, dan waktu terbitnya itu kira-kira sekitar 15 menit. Waktu tersebut adalah waktu di mana seseorang dilarang atau diharamkan untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Hadis dari Uqbah ibn Amir. Kemudian waktu yang kedua adalah ketika matahari tepat di ubun-ubun. Maksudnya tepat di atas kepala manusia. Ini adalah waktu yang kedua yang mana seseorang dilarang untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Adapun pendapat dalam madhab Syafi'iyah, ada pengecualian yang mana mereka mengecualikan di hari Jumat. Ketika hari Jumat, maka seseorang boleh melaksanakan sholat siang hari sebelum khutbah Jumat dilaksanakan kapanpun itu. Entah itu sudah waktunya sholat duhur sudah masuk atau belum. Maka itu boleh dilaksanakan. Begitu penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya. Baik. Yaitu ketika beliau menjelaskan hadis dari Uqbah ibn Amir, bahwasanya ada 3 waktu yang dilarang, dan di situ diutarakan madhab dalam Syafi'iyah. Madhab yang berikutnya, pengecualiannya adalah di hari Jumat. Baik, kita lanjutkan di waktu yang ketiga adalah ketika matahari tenggelam. Itu juga waktu di mana seseorang diharamkan untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Sampai ketika matahari benar-benar tenggelam, maka disitulah masuk waktu sholat maghrib. Kemudian yang keempat adalah ketika seseorang telah melaksanakan sholat subuh. Dan 2 waktu ini, yaitu setelah seseorang melaksanakan sholat subuh, dan yang terakhir adalah setelah seseorang melaksanakan sholat asar, ini semuanya berkaitan dengan pelaksanaan sholat, bukan waktunya. Maksudnya adalah ketika seseorang telah melaksanakan sholat subuh di awal waktu, dan waktu subuh itu masih panjang, maka orang tersebut sudah dapat larangan untuk melaksanakan sholat, karena dia telah melaksanakan sholat subuh. Dan patokannya adalah pelaksanaan sholat subuh. Berdasarkan hadis riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian juga sama, yaitu sholat asar, yang mana seseorang dilarang melaksanakan sholat apapun setelah dia melaksanakan sholat asar, walaupun dia menjamak takdim sholat asar dengan sholat duhur. Ketika menjamak sholat asar di waktu sholat duhur, maka dia setelah itu dilarang untuk melaksanakan sholat apapun sampai tenggelamnya matahari, yaitu hadis riwayat Ummu Salamah. Walaupun Nabi SAW melaksanakan qadha sholat setelah beliau melaksanakan sholat asar, tapi ketika Ummu Salamah meminta izin dari Rasulullah untuk melakukan qadha sholat sunnah yang ketinggalan, maka Nabi SAW pun melarangnya. Karena hal tersebut hanya khusus untuk dilakukan oleh Nabi SAW. Didasarkan dari hadis riwayat Ummu Salamah. Baik, ini adalah 5 waktu yang mana seseorang dilarang untuk melaksanakan sholat di dalam 1 hari dan 1 malam. Ini adalah hukum asal. Dan tidak berlaku di 5 waktu ini adalah sholat sunnah yang memiliki sebab, yang tadi saya singgung. Yaitu seperti sholat tahiyatul masjid. Maka seseorang masuk ke dalam masjid kapanpun waktunya, dia diperbolehkan melaksanakan sholat walaupun itu bertabrakan dengan waktu dilarangnya seseorang melaksanakan sholat. Kemudian juga contoh berikutnya yang ada sebabnya adalah ketika seseorang ke Masjidil Haram kemudian melakukan tawaf. Setelah melakukan tawaf, maka seseorang disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan itu dilakukan kapan saja, karena orang tawaf itu dilakukan kapan saja, tidak ada batasan waktunya. Hadis riwayat dari Jubair ibn Mut'im, bahwasanya Rasulullah SAW membolehkan seseorang untuk melaksanakan sholat setelah tawaf kapanpun saja di Masjidil Haram. Tidak berlaku 5 waktu yang dilarang ini. Baik, itu saja waktu yang tadi, sholat sunnah yang ada sebabnya, yang tidak berlaku di dalamnya 5 waktu yang dilarang ini.